Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Damayanti, NPM 1810102025. Nama saya Vita Irawati, NPM 181010206. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana Sinta Dewi, NPM 1810102070. Saya Dwi Cahyanti Nugraheni, NPM 1810102077. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Untuk materi yang pertama itu karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Jadi, perusahaan jasa dan manufaktur dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Untuk yang pertama yaitu perusahaan pesanan atau job order yang memproduksi produk atau jasa yang unik. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan proses yang memproduksi produk atau jasa yang bersifat homogen. Selanjutnya yaitu produksi dan perhitungan biaya pesanan. Perusahaan yang beroperasi dalam industri berdasarkan pesanan memproduksi banyak jenis jasa atau produk yang cukup berbeda yang satu dengan yang lainnya. Produk khusus atau produk yang dibuat menurut pesanan termasuk dalam kategori ini. Begitu juga perusahaan yang menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Pesanan kerja atau job adalah satu unit yang berbeda atau serangkaian unit. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Pada produksi dan perhitungan biaya pesanan, terdapat perbedaan dengan perhitungan biaya proses. Pada perhitungan biaya pesanan, terdapat perbedaan produk sangat bervariasi, sedangkan pada perhitungan biaya proses, produk bersifat homogen atau sejenis. Yang kedua adalah biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja, sedangkan pada perhitungan biaya proses, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Kemudian yang terakhir, biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan pada perhitungan biaya proses, biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Jadi di sini biaya pesanan dihitung berdasarkan suatu pesanan kerja, sedangkan perhitungan biaya proses dihitung dengan pembagian biaya prosesnya dengan output pada periode tertentu. Dan seluruh lembar biaya pesanan perusahaan yang lengkap dapat berfungsi sebagai buku besar pembantu untuk membantu persediaan barang jadi. Arus biaya pada akun-akun dapat dibahas seperti yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada arus biaya pada akun. Ketika membicarakan tentang arus biaya pada akun, kita berbicara tentang cara memperlakukan biaya dari titik tempat biaya tersebut timbul hingga pada titik tempat mereka diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Kepentingan utama dalam sistem perhitungan biaya pesanan adalah arus biaya produksi. Oleh karena itu, pembahasan akan dimulai dengan deskripsi mengenai cara ketiga unsur biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, mengalir melalui barang dalam proses ke barang jadi, kemudian hingga harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk bahan baku. Perusahaan baru dimulai sehingga tidak terdapat persediaan awal. Untuk memproduksi bubuk dan kapsul bernutrisi misalnya, pada bulan Januari, serta memiliki persediaan bahan baku pada awal Februari, Delia membeli bahan baku seharga $3.500. Nah, secara fisik bahan baku tersebut disimpan dalam tempat penyimpanan bahan. Dalam catatan akuntansi bahan baku dan akun utang dagang meningkat senilai $3.500. Bahan baku merupakan akun persediaan yang muncul dalam laporan laba rugi di bawah aktiva lancar. Hal ini juga berfungsi sebagai akun pengendali untuk semua bahan baku. Jadi pembelian apapun itu akan meningkatkan akun bahan baku. Selanjutnya, akuntansi untuk overhead. Dalam perhitungan biaya normal,
Biaya overhead aktual tidak pernah dibebankan langsung pada pekerjaan. Overhead dibebankan pada setiap pekerjaan dengan menggunakan tarif yang telah dianggarkan. Overhead bisa dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik secara keseluruhan, tarif departemen, atau tarif berdasarkan aktivitas. Biaya overhead aktual yang terjadi juga harus diperhitungkan, tetapi atas dasar keseluruhan atau bukan berdasarkan pekerjaan tertentu. Yang terakhir adalah akuntansi untuk barang jadi. Nah, setelah semua pekerjaan selesai, jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan biaya produksi suatu pekerjaan. Selanjutnya, lembar biaya pekerjaan ini ditransfer ke file barang jadi. Pada saat bersamaan, biaya pesanan yang telah diselesaikan ditransfer dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan Vita Irawati. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi untuk harga pokok penjualan. Pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, unit produk dapat diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat dijual kemudian. Jika suatu pekerjaan dilakukan khusus untuk satu pelanggan, kemudian dikirim kepada pelanggan, biaya barang jadi menjadi harga pokok penjualan. Jadi terkait dengan perusahaan yang mengeluarkan produk dan dikirim ke satu pelanggan, itu biaya barang jadinya termasuk biaya barang jadi harga pokok produksi. Terkait harga pokok penjualan, penutupan variasi overhead pada akun harga pokok penjualan umumnya hanya dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang akuntansi untuk biaya non-produksi. Tadi, setelah kita tahu mengenai harga pokok produksi, sekarang akan kita menjelaskan akuntansi untuk biaya non-produksi. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan administrasi diklasifikasikan sebagai biaya non-produksi. Biaya ini merupakan biaya periodik dan tidak pernah dibebankan pada produk biaya tersebut. Bukanlah bagian dari arus yang diproduksi suatu perusahaan. Kemudian, saya juga akan menjelaskan terkait lingkungan proses dan arus biaya. Produk Helblend melalui 3 proses dipusatkan pada Departemen Produksi. Dalam Departemen Peracikan, tenaga kerja langsung memilih herbal, vitamin, mineral, dan bahan penyatu yang tepat untuk produk yang diproduksi. Kemudian, bahan-bahan tersebut ditakar dan dicampur dalam mesin pencampur untuk pengadukan. Overhead dalam departemen ini terdiri atas penyusutan mesin, pemeliharaan mesin, pengawasan, kompensasi lain untuk karyawan lampu dan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis manufaktur proses. Dalam perusahaan dengan sistem proses, unit-unit produksi umumnya melalui setiap departemen atau proses. Suatu proses operasi yang akan membawa suatu produk satu langkah demi lebih dekat pada penyelesaian. Proses produksi Helblend Nutri National Supplement adalah suatu contoh proses berurutan. Pola proses lainnya adalah proses paralel, yaitu lebih kepada proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi unit-unit yang setengah jadi. Dapat dikerjakan secara simultan dalam 2 proses berbeda, kemudian secara bersamaan dibawa ke proses akhir untuk penyelesaiannya. Kemudian ada bagaimana biaya mengalir melalui akun pada perhitungan biaya proses. Arus biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya proses secara umum dalam sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam perhitungan biaya proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses tersendiri. Ketika barang selesai dalam satu departemen, barang tersebut dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan disebut biaya perpindahan masuk. Yang selanjutnya
ada akumulasi biaya dalam laporan produksi. Dalam perhitungan biaya proses, biaya diakumulasikan per departemen untuk periode yang berjalan waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode yang sedang berjalan. Laporan produksi ini berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya. Jadi dari departemen sebelumnya itu ada biaya-biaya yang harus dicantumkan dalam periode yang akan datang. Selanjutnya ada produk unit setara. Berdasarkan definisinya, persediaan akhir barang dalam proses atau BDP adalah barang yang belum selesai. Oleh karena itu, suatu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dalam suatu periode tidak identik dengan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses, dan biaya yang terkait tiap unit harusnya tidak sama. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Dwi Cahyati Nugraheni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indah Yuliana mengenai metode persediaan awal barang dalam proses dan keberadaan beberapa departemen. Metode perlakuan persediaan awal barang dalam proses. Yang pertama yaitu perhitungan biaya rata tertimbang. Persediaan awal barang dalam proses juga mempersulit perhitungan biaya per unit. Pekerjaan yang dilakukan pada unit yang telah selesai sebagian menunjukkan pekerjaan periode sebelumnya, dan biaya yang dibebankan padanya adalah biaya periode sebelumnya. Untuk menghitung biaya per unit pada suatu departemen, dua pendekatan telah berkembang guna menangani output periode terdahulu dan biaya periode terdahulu yang ditemukan pada persediaan awal barang dalam proses, yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average costing method, menghubungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini untuk menghitung biaya per unit. Metode perhitungan biaya rata tertimbang memperlakukan biaya awal persediaan dan output setara yang mengikutinya sebagai pemilik periode waktu berjalan. Hal ini dilakukan dengan menambahkan biaya produksi awal barang dalam proses pada biaya produksi yang muncul selama periode berjalan. Dengan metode rata tertimbang, output unit setara dihitung dengan menambahkan unit-unit yang telah selesai pada unit setara akhir barang dalam proses. Ada 5 langkah dalam menyiapkan laporan produksi. Yang pertama yaitu perhitungan unit-unit ekuivalen, yang kedua perhitungan biaya per unit, yang ketiga penilaian persediaan atau barang ditransfer keluar dan akhir barang dalam proses, yang keempat ada rekonsiliasi biaya, dan yang kelima ada analisis aliran unit secara fisik. Lalu materi selanjutnya ada perbedaan antara metode FIFO dan rata tertimbang. Jika terjadi perubahan harga input manufaktur dari satu periode ke periode berikutnya, FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat, sehingga lebih terkini daripada metode rata tertimbang. Biaya per unit yang lebih akurat berarti mengendalikan biaya yang lebih baik, keputusan penentuan harga yang lebih baik, dan lain-lain. Dalam hal ini, metode FIFO kurang menguntungkan daripada metode rata tertimbang. Keberadaan beberapa departemen. Dalam proses manufaktur, beberapa departemen menerima barang-barang yang baru selesai sebagian dari departemen-departemen yang sebelumnya. Dalam penanganan barang-barang yang ditransfer masuk, 2 hal penting perlu diingat. Pertama, biaya bahan baku adalah biaya barang yang ditransfer keluar sebagaimana dihitung di departemen sebelumnya. Yang kedua, unit-unit yang mulai dikerjakan dalam departemen berurutan berhubungan dengan unit yang ditransfer keluar dari departemen sebelumnya. Satu-satunya kesulitan tambahan yang ditimbulkan dalam analisis untuk departemen selanjutnya adalah kategori transfer masuk sebagaimana telah ditunjukkan. Menangani kategori ini hampir sama dengan menangani kategori lainnya.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.